Jadi pertama saya mau kerja di Halodoc tuh gara-gara emang lagi cari kerjaan yang ada social impact-nya. Nah, waktu itu ketemu dengan John dan dia lagi bangun, baru pertama-tama banget baru bangun Halodoc. Dan saya tanya-tanya sama John kayak, ini aplikasinya tentang apa dan misinya apa. Misinya Halodoc itu adalah simplifying healthcare. Dan itu something yang sangat saya tertarik. Jadi waktu itu joinnya gara-gara emang mau bantu bangun Indonesia, terus bantu juga simplifying healthcare across Indonesia dan cari misi baru dalam hidup. Perbedaan yang paling besar kalau misalnya di startup healthcare adalah ini tuh bukan jualan seperti baju atau everyday needs gitu kan. Kayak e-commerce, it's not really e-commerce. Ini bukan untuk ride sharing. Ini tuh benar-benar produknya kita intinya untuk bantu orang, bukan untuk jualan ke orang. Karena ini produknya hanya untuk orang yang butuh dokter, orang yang emang butuh obat. Jadi kita lebih ada misinya, bukan cuman untuk profit ya. Jadi itu I think salah satu perbedaan yang paling besar. Salah satu tantangan yang besar untuk Halodoc di Indonesia adalah sebenarnya edukasi market tentang pentingnya preventative healthcare. Bukan cuman ke dokter kalau sakit, tapi juga misalnya baca-baca tentang konten gimana untuk olahraga yang benar, makan yang benar, terus mungkin check up lab setiap tahun itu penting, atau kapan harus ke dokternya, jangan tunggu-tunggu sampai udah sakit parah. Karena kita lihat behaviornya orang Indonesia sebenarnya kalau misalnya sakit tuh tunggu-tunggu dulu, tanya temen dan keluarga, ke dokternya tuh pas mereka merasa bener-bener udah gak bisa sembuh, baru last consultation tuh ke rumah sakit. Nah makanya kita bangun Halodoc biar orang tuh nggak ada kata-kata saya males macet-macet rumah sakit, saya males nunggu dokter, dan ini bisa langsung download di aplikasi, ngobrol sama dokter semua dalam 10 detik. Salah satu yang dari divisi marketing kita lakuin adalah lebih ke awareness ya, awareness aplikasinya, awareness apa sih perbedaannya kalau misalnya lewat Halodoc dan misalnya langsung dokter. Jadi sebenarnya Halodoc tuh nggak mau menggantikan rumah sakit. Itu bukan visinya Halodoc. Visinya Halodoc adalah first step atau first action sebelum harus ke rumah sakit. Misalnya, jadi kita nggak tanganin penyakit yang sudah lumayan parah. Karena dokter-dokter yang di Halodoc juga sebenarnya kerja di rumah sakit, bukan cuma kerja di Halodoc aja. Mereka tuh juga pasti kalau misalnya udah konsultasi online ternyata nggak bisa mereka bantu, pasti diarahkan untuk ke rumah sakit yang terdekat. Gitu sih. Jadi total sekarang Halodoc udah 400 orang. Pas saya mulai itu kira-kira ada 20 orang. Jadi emang the last 2 years kita udah grow-nya lumayan cepat karena demand-nya dan interest di healthcare ini lumayan kuat ya di Indonesia. Untuk kita emang is a business, it's not a CSR. Jadi kita misalnya dokter, we take a percentage of the doctor's fee and we take a percentage of the medicine fee. Jadi untuk pasien sebenarnya kita nggak naikin harga sama sekali. Kita ambilnya dari yang mitra-mitra dokter atau apoteker yang emang interested masuk ke platform dan diambil certain percentage of the fee. Sebenarnya ya pasti ada ke arah untuk nantinya harus bayar. Tapi sekarang sih dan in the near future kita masih apalagi first time users boleh pakai aplikasinya, coba dokternya, masih gratis. Jadi untuk first time users gitu. Untuk obat sih sekarang udah full bayar ya. Kecuali delivery fee masih flat charge. Jadi misalnya sekarang di Jakarta delivery fee 5.000 gitu. Sekarang sih belum ada plan ke membership sih. Masih baru ya pokoknya first time users free, and then kalau udah beberapa session misalnya total habis udah 35 sesi harus mulai bayar. Nah itu fee-nya tergantung dengan dokter yang di chat atau di call atau di video call.
Jadi kalau misalnya konsultasi lewat Halodoc online, ada 3 pilihan, yaitu chat, voice call, atau video call. Paling populer orang Indonesia sukanya chat, jadi itu service-nya chat. Gara-gara banyak yang malu sama dokter. Katanya malu video call kalau misalnya bajunya nggak bagus atau nggak make up karena di rumah gitu. Tapi sebenarnya tuh semuanya bisa, dokternya juga bakal angkat kalau misalnya video call. Kalau misalnya emang nyamannya chat nggak apa-apa, karena kan dari smartphone bisa foto keluhannya terus langsung dikirim lewat Halodoc app. Tantangan terberat kerja di startup tuh mungkin gara-gara industrinya belum, dan bisnis modelnya kan tiap hari tuh pasti gonta-ganti. Maksudnya strateginya, visinya, misinya tuh pasti ada. Cuman gara-gara ini something new, something innovative, jadi everyone who works di Halodoc juga pasti harus thinking outside the box gitu kan. Coba-coba gimana edukasi market teknik yang baru, developing product juga, ini semua baru kan. Jadi untuk kayak misalnya aplikasi kayak Halodoc, sebenarnya kita paving the way for e-healthcare, right? Jadi itu I think susahnya lebih ke gimana always having new ideas and creative ideas for the business. I think salah satu gimana bangun tim yang bagus yang bisa satu misi, satu visi adalah untuk ada clear goals ya. Dimana semua orang yang di tim itu emang udah tahu nih perjalanannya mau gimana. Ini misinya semua sama. Jadi itu objektifnya gak ganti-ganti. Semuanya udah tahu kita emang mau kerjainnya kayak gini. Jadi itu paling efektif sih untuk saya communication-nya. Asal goal-nya sama, pasti semuanya mau kerjain.